bagaimana mereka bukan hanya pintar dalam urusan intelektualitasnya saja, tapi juga spiritualitas. Maka dalam Islam, sempurnanya manusia dibilang manusia ketika dia punya kecerdasan intelektualitas, kecerdasan spiritualitas, dan mempunyai badan yang sehat. Maksudnya apa dengan badan yang sehat? Ya tentulah dengan fisik yang sehat, dia bisa melanglang buana, menebarkan ilmunya kemana dia mau, yang diharapkan. Dan ini juga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menerapkan manusia, untuk menerapkan para sahabatnya, untuk menerapkan para salafus saleh, bagaimana mereka bisa menerapkan kecerdasan intelektualitas, spiritualitas, dan kesehatan fisik. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, baginda Rasulullah SAW, kita lihat memang beliau manusia yang sangat sempurna. Fisiknya alhamdulillah kita maklum, ya, dengan sirah yang kita baca, ya, kecerdasan spiritualitasnya, kecerdasan intelektualitasnya. Kalau tidak karena kecerdasan spiritualitas dan intelektualitas beliau sebagai hamba yang diutus oleh Allah Ta'ala, mustahil risalah Islam akan sampai kepada kita. Ya kan? Coba bagaimana dalam sirah itu ada perjanjian Hudaybiyah yang secara sepihak itu merugikan kita umat Islam. Di mana di antara bunyi perjanjian itu adalah ketika ada warga masyarakat yang dari kota Mekah datang ke kota Madinah, wajib dikembalikan untuk ke kota Mekah. Ketika ada warga masyarakat Madinah, itu setelah hijrahnya Rasul di kota Madinah, yang datang ke kota Mekah tidak boleh dikembalikan ke kota Madinah. Satu sisi ini merugikan umat Islam, dan begitu kelihatannya merugikan umat Islam ini. Kalau ada orang Mekah yang datang ke kota Madinah untuk kepentingan apapun, wajib dikembalikan. Ya, termasuk juga kalau dia mau masuk Islam. Kalau ada orang Madinah yang balik kampungnya ke Mekah, tidak boleh balik ke Madinah. Dalam hitam di atas putihnya merugikan umat Islam. Sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab protes. Ini merugikan kita ya Rasul, tapi Rasulullah tidak. Dia ditandatangani. Itulah kira-kira. Di belakang itu baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah kita, membina kita, mengajarkan kita, menguji kita, mereka yang sudah menyatakan dirinya berikrar, beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kalau ada orang Madinah yang kembali ke Mekah dan datang ke Mekah tidak boleh kembali ke Mekah, dan tidak boleh kembali ke Madinah, dia tetap di sana. Berarti di sanalah dia punya kesempatan untuk menyebarkan agama Islam. Begitupun ketika ada orang Mekah yang datang ke Madinah dan dia harus dikembalikan ke kota Mekah, disitulah bukti kesungguhan saudara kita yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul. Sehingga akhirnya sampailah kepada Fathul Makkah, terbuka ketika Rasulullah SAW membawa pasukannya kembali untuk Futuh Makkah, membuka kota Mekah. Dari kota Madinah beliau sudah membawa pasukannya yang betul-betul komit bersama Rasulullah SAW, dan di kota Mekah sudah menunggu sahabat yang memang betul-betul sudah teruji untuk mengkondisikan Rasul datang sehingga masuk dengan aman, tentram, dan damai. Ini kecerdasan intelektualitas dan juga kecerdasan spiritualitas. Namun untuk ini semua, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, tidak simsalam bin abrakadabra, tidak semudah membalik telapak tangan. Ada konsep sederhana, tapi cukup memberikan dampak yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam mentarbiyah umatnya, dalam mentarbiyah para sahabatnya, dalam mentarbiyah para generasi. Sehingga Rasulullah bisa menghadap umat begitu militan, begitu komit, siap, sam'an wa ta'ah kepada Rasulullah SAW untuk menyebarkan risalah Islam itu. Ini yang perlu
barangkali bagi kita para ustadz dan ustadzah dalam mendidik putra putri kita, dalam mendidik anak-anak kita di madrasah atau di sekolah. Apa? Pertama, baginda Rasulullah SAW bagaimana menerapkan pola pembinaan kepada para sahabatnya didasari dengan satunya kata dan perbuatan. Kenapa begitu? Karena memang Rasulullah dari awal sudah mengatakan kepada para sahabatnya, ana awwal wajibin ala ma amartukum. Aku adalah orang pertama yang akan melaksanakan apa yang aku perintahkan kepada kalian semua. Begitu kata Rasulullah. Ini juga yang dilihat oleh para sahabat. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bukan hanya untuk sholat 5 waktu, bukan hanya untuk mendirikan sholat 5 waktu, tapi juga qiyamul lail. Karena Rasul sudah menerapkan terlebih dahulu. Ada kesamaan antara perintah dengan kepribadian beliau, dengan diri beliau, sehingga anak atau sahabat ketika itu melihat wajar Rasulullah memerintahkan kita untuk mendirikan qiyamul lail karena memang setiap harinya beliau melaksanakan itu. Sehingga Aisyah juga sedikit cemburu karena Rasulullah malam hari lebih asik membangun komunikasi dengan Allah ketimbang dengan istrinya. Nah, begitulah kira-kira. Sulit buat cemburu istri, kan? Biasanya laki-laki kalau buat cemburu istri karena ada pandangan lain. Tapi ini Rasulullah membuat istrinya cemburu karena Rasulullah lebih intens membangun komunikasi dengan Allah. Insya Allah, tabarakallah. Jelas ya? Satunya kata dan perbuatan. Ini ya, dengan mudah saya kalau di pesantren, mohon maaf Pak Ketua Yayasan, ya, juga Bapak dan Ibu sekalian, sulit kita untuk mengerahkan santri, guru mengikuti apa yang kita inginkan kalau belum ada keteladanan dari kita. Sore hari saja kita biasa kalau sudah selesai olahraga masih berpakaian olahraga, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Kita belum berkemas, kita belum mempersiapkan diri dengan pakaian kita untuk sholat. Murid masih melihat kita, dia ikut santai, dia dah, iya, dia ikut santai. Kenapa? Karena melihat ustadznya masih santai. Tapi ketika sebelum azan dikumandangkan, saya sudah berpakaian rapi, pakaian sholat, bawa sorban, keliling pesantren. Anak-anak melihat kita, oh itu Pak Kiai sudah rapi untuk sholat, tanpa harus disuruh. Dengan melihat kita, dia segera berkemas untuk mempersiapkan dirinya pergi sholat. Ini pentingnya satunya kata dan perbuatan. Nih ibu-ibu, mohon maaf, punya anak kan yang perempuan, ya kan? Nggak perlu kita maksa anak kita untuk menutup auratnya, ya kan? Nggak perlu. Berikan saja tampilan keteladanan dari ibu kepada anak-anak. Asal keluar rumah, ibu ambil jilbab, ibu tutup aurat ibu, keluar dengan berbusana muslim. Pasti anak yang masih kecil pun dia akan ikut. Gara-gara COVID kemarin, saya dapat keberkahan. Ya kan? Apa? Anak saya masih kecil, saat itu masih usia 4 tahun, asal ngelihat buminya bukan hanya pakai jilbab, lebih pakai mata, pakai cadar. Kalau dulu kan masker ya, cuman maskernya susah, ya kan? Krisis masker juga, sempat kita krisis masker juga. Tapi kita bikin cadar. Asal keluar rumah pakai cadar, COVID-nya hilang, cadarnya nggak hilang. Anak saya masih aja meskipun SD asal keluar rumah mau pakai cadar terus. Kenapa? Karena melihat uminya seperti itu gitu. Ada contoh yang konkret dari orang tua. Maka satunya kata dan perbuatan bagi kita sebagai seorang pendidik ini yang memang sangat dibutuhkan. Makanya sekali lagi keteladanan. Maka baginda Rasulullah SAW juga menguatkan kepada kita dalam sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Keteladanan itu ya. Keteladanan satunya kata dan perbuatan. Yang kedua,
apa yang diberikan keteladanan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membangun komunikasi antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tidak ada batas. Kapan saja sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, senantiasa membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohon maaf para ustadz, para ustadzah, kita yang dimajukan selangkah dari murid-murid kita. Ini kan dunia berputar ya. Murid kan tidak selamanya jadi murid ya. Kan begitu? Ya enggak? Iya, tidak selamanya jadi murid. Ada kalanya murid juga bisa jadi guru kita. Coba. Iya, kita selesai tamat SMA atau tamat S1 dan melanjutkan S2. Ada anak kita, murid kita, setelah selesai S1 melanjutkan S2 sampai S3, bahkan sampai profesor. Saya punya murid kita ada yang jadi profesor. Jadi kita belajar ketika mengambil S2 dengan murid kita sendiri. Tapi biasalah karena ada kedekatan emosional, sedikit lebih mudah mendapatkan nilai kalau belajar sama mantan murid. Ya itu aja. Artinya apa? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini keteladanan yang sangat dibutuhkan. Keteladanan bagi kita, dari kita sebagai seorang pendidik kepada peserta didik kita, kepada anak-anak. Satunya kata dan perbuatan. Yang kedua, membangun komunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak. Jadi kalau memang kita pahami bahwa ada perintah Allah Taala ya, bagi kita sebagai seorang guru ya, untuk mendirikan kewajiban kita, iya. Tapi di belakang itu harus ada amalan-amalan yang kita lakukan secara khusus ya bagi kita. Jadi tentu bagi seorang guru tidak sama, ya. Ada amalan-amalan sunnah yang memang harus menjadi wiridan bagi kita semua. Jadi dia. Kalau disamakan berbeda. Tidak ada bedanya antara kita dengan murid kita. Maka likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu itu punya keistimewaan, harus kita ambil. Kira-kira apa nih yang bisa kita berikan keistimewaan ini, yang kita munculkan dari amalan-amalan kita itu sendiri. Makanya tidak sedikit orang tua kita, guru-guru kita dahulu dalam setiap harinya membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain ibadah yang fardu yang diberikan, ada juga ibadah-ibadah sunnah yang menjadi keistimewaannya. Ini yang kelihatannya ringan tapi sulit untuk diistiqomahkan. Sederhana saja. Ada amalan sunnah mungkin apakah sholat duhanya, apakah mungkin dengan tilawahnya. Yang ini kalau kita dawamkan, Rasulullah lebih menyenangkan kepada amalan yang sedikit tapi didawamkan, diistiqomahkan, diistimroriyahkan. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang sedikit saja ketika kita membutuhkan, ketika kita menghajarkan sesuatu dengan amalan-amalan itulah yang menjadi pendorong dari kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Taala, siapa yang tidak bisa melihat kondisi anak-anak kita, melihat hambatan, tantangan dan ujian yang dihadapi oleh generasi-generasi kita. Saya meyakini memang anak-anak kita hari ini sungguh tantangannya lebih berat daripada kita. Kalau kita ini mungkin masih dibilang generasi-generasi kantor pos, generasi-generasi wartel, ya. Tapi anak-anak kita nggak lagi disebut generasi kantor pos, karena nggak kenal lagi dengan namanya kantor pos, betul nggak? Iya nggak kenal lagi dengan generasi wartel, warung telkom, warung telepon, nggak kenal dia. Kita ingat dulu saya ketika belajar di Jawa saat rindu dengan orang tua, ya kan kita kirim surat tuh, ya kan? Kirim surat lewat kantor pos. Kalau mau cepat surat itu dengan penanggung 3 kali lipat, bisa di 3 hari sampai. Ya Pak ya? Iya. Tapi kalau penanggungannya 1, itu bisa seminggu baru sampai ke rumah. Kalau mau lebih cepat lagi, kita tulis telegram. Telegram dulu dengan sekarang beda. Telegram sekarang ada di handphone, ya kan? Telegram dulu di kantor pos. Berita kita tulis dengan
presentasikan, nggak boleh banyak kata. Karena kalau banyak kata, bayarnya lebih mahal. Kan begitu. Ditulis di kertas sedikit, Assalamualaikum, Ama, Abah, Ananda sehat walafiat. Tapi kantong lagi tidak sehat. Tolong dikirim segera. Ya, itu aja. Ya. Sampai sore sudah tuh. Nah, nanti orang tua besok langsung kirim besok. Besok. Nah, masih kenal ya, generasi kantor pos ini. Ya Bu ya. Tapi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf. Siapa di antara kita, apalagi anak-anak kita yang nggak kenal dengan makhluk yang bernama handphone? Nggak ada. Hanya orang tua yang gaptek yang nggak mau diurusan. Tapi anak-anak kita bisa jadi lebih cerdas daripada kita. Yang saya maksud apa? Tantangannya lebih besar. Ya itulah. Dengan benda handphone tersebut, siapa yang nggak bisa mendapatkan informasi apa-apa? Dulu ketika kita rindu dengan orang tua, telepon pun susah. Hari ini, ibu kalau punya anak di perantauan, tidak akan telepon. Asal ada pulsanya, bisa kita langsung membangun komunikasi. Tidak puas, ingin lihat wajahnya, bisa video call. Selesai. Lepas rasa rindu kita. Tapi mohon maaf, Bapak dan Ibu, para guru sekalian yang dirahmati Allah, dari handphone tersebut ya, memang bisa mendatangkan maslahat, bisa mendatangkan manfaat buat kita. Tapi tidak sedikit kemajuan ilmu dan teknologi tersebut mendatangkan mudarat buat kita. Ya dah. Jangankan buat anak-anak, buat orang tua yang sudah berumah tangga saja, suami istri, tidak sedikit hancur rumah tangganya gara-gara handphone. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Jangan dibilang banyak. Ada. Kalau banyak tersinggung nanti. Ada kan? Nggak sedikit. Di kantor kuat. Nanti tanya sama manajer mobil. Berapa banyak yang laporan-laporan seperti ini? Ribut gara-gara handphone saja. Tidur satu kamar, satu ranjang. Suami ngadep kanan, istri ngadep kiri. Saling chattingan, yang satu chatting ke A, yang satu chatting ke A. Ya kan? Ini terjadi. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Kalau memang kita ingin menjaga dan menyelamatkan anak-anak kita, tidak kalah penting bekal iman. Selain ilmu, iman dan Islam ini perlu kita kuatkan kepada anak keturunan kita. Ini sangat penting sekali. Maka untuk mendapatkan itu semua, Rasulullah mengingatkan kepada kita. 14 abad yang lalu Rasul sudah bersabda begini, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'd. Saya dapat pelajaran hadis ini dulu di kelas 3 sanawiyah ya, dalam pelajaran tarbiyah wa ta'lim. Man izdada ilman wa lam yazdad huda. Berapa banyak orang yang bertambah ilmunya tapi tidak mendapatkan hidayah. Ini yang ngeri. Ini yang ngeri. Lam yazdad minallah illa bu'da. Orang yang seperti itu bukan semakin dekat dengan Allah Ta'ala, tapi semakin jauh dari Allah Ta'ala. Ini yang kita khawatir. Maka dari awal saya katakan bahwa kita tidak hanya ingin mendidik generasi kita, anak-anak kita, murid-murid kita yang hanya cerdas dalam intelektualitasnya semata, tapi juga harus cerdas spiritualitasnya. Sisi intelektualitas penting, tapi jauh lebih penting kecerdasan spiritualitas. Dulu ada seorang ulama besar di Palestina. Udah pernah ke Palestina belum? Mau ke Palestina enggak? Kita doa mudah-mudahan kesempatan Allah berikan kepada kita semua. Saya baru dari Palestina, alhamdulillah. Datang ke sana memberikan pertemuan bersama kawan-kawan, bersama para ada juga selebritisnya Opik Tobo Andi. Datang ke sana, masya Allah. Ya. Rasulullah juga ngingetin sama kita semua, Bapak dan Ibu. Niat aja dulu. Saya punya niat ini berziarah ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu dari dulu ketika belajar bersama guru saya di pesantren, belajar fikih Kitabul Haji wal Umrah. Saat itu punya niat, ya Allah, mudahkanlah hamba ini
untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Kalau ke Masjidil Haram mungkin kita mudah semua ya, insya Allah. Dan mungkin sudah ada yang berulang kali. Ini wajah-wajah calon penghuni surga. Mungkin ada yang sudah 3 kali, 5 kali umroh, ada yang sudah 2-3 kali haji. Ya. Tapi untuk ke Masjidil Aqsa jangan sampai hilang niat itu. Meskipun sampai hari ini Masjidil Aqsa masih dalam cengkraman Yahudi, Zionis laknatullah alaih. Tapi alhamdulillah belum lama saya sampai sana, ya meskipun dengan pemeriksaan yang cukup ketat, karena memang Palestina berada dalam cengkraman Yahudi Israel laknatullah alaih. Sehingga kita kalau masuk ke sana, ya jelas harus ada paspor, harus ada visa. Mau masuk masjid pun diperiksa begitu. Jadi kalau saya sedikit ceritakan, nah, kebetulan ini kan tidak jauh dari Bogor ya. Kalau saya ceritakan sifat Al-Aqsa, Al-Quds, kota yang disucikan. Di situ ada beberapa masjid. Ya. Beberapa masjid. Yang pertama Masjid Kubah Kuning, menjadi ikon Palestina. Ya kan? Tahu kan? Ada gambarnya itu Kubah Kuning, itu yang disebut dengan Qubatus Safra. Masjid Kubah Kuning di situ lebih banyak diisi, didominasi oleh kaum ibu. Sholat di situ. Kalau kaum bapaknya paling hanya 2 shot saja. 500 meter lebih kurang ke depannya itu ada masjid lagi yang disebut dengan Masjid Qibli. Masjid Qibli itu di situ lebih didominasi jamaah kaum laki-laki. Ya, kaum laki-laki, dan di Masjid Qibli itulah lebih sering terjadi konflik. Orang Palestina yang boleh sholat ke Masjidil Aqsa, Masjid Qibli itu usia 50 ke atas. 50 ke bawah tidak boleh. Ya. Karena dikhawatirkan jahatnya orang Israel. Dikhawatirkan yang 50 ke bawah itu ya, sulit diatur, ketika terjadi konflik merepotkan mereka. Maka kesian karena remaja-remaja di sana memang dijauhkan dari masjid oleh Israel. Mau masuk saja, setiap pintu gerbang wilayah Al-Quds itu dijaga oleh tentara dengan senjata lengkap, lebih kurang 10 sampai 20 orang. Saya alhamdulillah ya, sudah di Masjid Qubatus Safra. Di Masjid Qubatus Safra itu ada goa di dalamnya yang sampai hari ini masih ada. Kelihatan seperti menggantung. Di dalamnya goa itu, disitulah Rasulullah bertahannus sebelum diberangkatkan oleh Allah bersama malaikat Jibril untuk menjemput perintah sholat ke Sidratul Muntaha. Di situ kita bisa sholat, alhamdulillah, kita bisa menghadap ke Sidratul Muntaha. Tempat-tempat yang disuci. Berdampingan dengan Masjid Qibli di depan itu masih satu dinding itu ada masjid dinamakan Masjid Umar bin Khattab. Kenapa dinamakan Masjid Umar bin Khattab? Karena di situ Palestina dibebaskan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan di masjid itulah dalam riwayat Rasulullah sebelum berangkat Mi'raj dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan rasul itu. Sebelum Mi'rajnya, Masya Allah. Di dalam masjid itu yang konon itu dibangun sejak Nabi Sulaiman alaihissalam, ada tiang yang sampai hari ini masih kokoh betul. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Masjid Umar bin Khattab itu dijadikan madrasah bagi siapa? Bagi kaum wanita. Memang kaum wanita di sana sedikit diistimewakan. Kenapa? Karena memang dari rahim wanita-wanita Palestina itulah lahir ratusan para pejuang, para mujahid Palestina. Gitu. Jadi kalau sampai hari ini sudah lebih dari 30.000 anak-anak Palestina yang wafat meninggal dunia justru dari rahim ibu-ibu di Palestina. Setiap harinya tidak kurang mereka yang melahirkan anak. Satu orang ibu ada yang kembar 2, ada yang kembar 6, ada yang kembar selusin. Sanggup bu? Jadi ibu Palestina di sana sekali melahirkan 6, projol 6. Ini kuasa Allah. Kebetulan saya dipertemukan
ya, dengan seorang ibu yang baru ditinggal oleh suaminya, baru melahirkan, baru melahirkan 6 orang anak. Maksudnya luar biasa gitu, dan kuatnya luar biasa ibu di sana. Ini memotivasi diri kita tentunya, ya. Motivasi diri mereka yang memang penuh dengan cengkraman, penuh dengan penganiayaan di sana, tapi mereka tetap kuat, istiqamah memperjuangkan agama Islam. Maka kalau mereka di sana, ya, dengan segala keterbatasannya, masih komit, masih semangat mendidik generasi-generasinya, mendidik putra-putrinya, mendidik murid-muridnya, kira-kira ada nggak alasan bagi kita untuk tidak semangat mendidik murid-murid kita? Ada. Apa di sini dalam penindasan Israel? Tidak. Ini anak kita. Kita ngajar di Indonesia ini, mendidik di Indonesia ini sangat indah sekali. Saya ada kawan Syekh Usama, mungkin pernah kesini kali. Ada Syekh Usama, belum lama tinggal di Indonesia. Sering bolak-balik dia bersama saya sampai hari ini masih tetap berteman. Dan alhamdulillah, meskipun rumah beliau di Palestina sudah hancur lebur, tapi beliau masih dipanjangkan umurnya. Apa kata beliau sama saya? Mursyid, kalaulah boleh memang katanya, saya menjadi warga Indonesia mungkin lebih senang. Indonesia ini surganya kita umat Islam, segalanya diberikan kemudahan. Meskipun memang kita juga merindukan mengakhiri hidup ini dengan mati syahid di Palestina, kata beliau begitu. Maka beliau ingin sekali, sekarang sudah balik ke Palestina, tapi terus membangun komunikasi dengan saya. Dia ingin sekali untuk tinggal di Palestina, tapi nggak mau mati di sini. Kalau bisa mati, tapi Palestina. Kenapa? Karena memang di Indonesia begitu mudah kita memberikan pendidikan kepada generasi-generasi kita, kepada anak-anak kita. Ini yang diharapkan oleh mereka. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rasanya tidak ada alasan bagi kita, ya, untuk lemah dalam mencetak generasi kita. Tinggal bagaimana dan apa yang akan kita sajikan kepada anak-anak didik kita. Dua kekuatan spiritualitas dan intelektualitas inilah yang menjadi pokok bagi kita semua. Kita tidak hanya ingin mencetak generasi-generasi kita yang pintar saja, tapi juga punya kekuatan iman dan Islam. Hari ini, sampai hari ini, kepala daerah dimanapun, termasuk di Provinsi Riau, Pak Edi Natal, yang sampai hari ini masih menjabat sebagai gubernur, berkeluh kesah yang sama dengan kita, menyikapi kondisi anak-anak kita, bukan hanya pengaruh narkoba dan penyebarannya yang begitu dahsyat, tidak kalah pentingnya pengaruh pergaulan bebas yang tanpa batas sampai hari ini masih terus terjadi. Ini masih terus terjadi. Coba lihat anak-anak didik kita. Saya bisa jamin anak kita nih selagi di sekolah aman. Kenapa? Karena hampir setiap jamnya ada guru yang mengisi, betul? Setiap pergantian jam itu pasti ada. Tapi coba, apakah sama mereka mendapatkan pelayanan di sekolah dengan di rumah? Belum tentu. Ketika di sekolah dengan bimbingan kita semua, alhamdulillah. Tapi ketika di rumah, syukur kalau orang tuanya ada. Adapun orang tua di rumah kadang-kadang tidak peduli. Iya kan? Coba. Ketika azan dikumandangkan, kalau di sini belum disuruh sudah berangkat dia terus. Tapi di rumah, bapak ibunya ketika mendengar azan rebutan remote TV. Anak disuruh ke masjid. Kira-kira mau berangkat nggak ke sini? Nggak mau. Kenapa? Nggak ada satunya kata dan perbuatan. Ini terjadi. Belum lagi pergaulan bebas yang tanpa batas yang sampai hari ini serangannya begitu dahsyat. Di handphone itu kan apa saja masuk. Apa saja masuk. Kemudahan-kemudahan itu ada. Ya. Jadi sekarang ya, berita-berita apa saja itu bisa masuk dan bisa dilihat oleh anak-anak kita. Ibu-ibu pun begitu. Sekarang belanja nggak perlu ke pasar. Ada Shopee, ada GoFood, iya kan? Asal ada duitnya di handphone tuh bisa belanja nggak? Bisa belanja nggak? Bisa. Ngutang pun dikasih, iya kan? Iya. Ini pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi satu sisi. Iya. Kadang-kadang istri saya begitu juga. Bing, itu utang di Shopee udah 1 juta nih. Limitnya nanti habis bulan ini harus dibayar.
Kecanggihan itu dan kemudahan itu ada gitu. Sehingga apa saja yang masuk lewat handphone itu bisa dilihat, bahkan tidak sedikit yang direkam oleh anak-anak kita. Ini pengaruh-pengaruh negatif. Belum lama di Pekanbaru cukup heboh sampai ada grup WhatsApp anak-anak LGBT. Coba bayangkan. Jadi gimana ceritanya? Siapa yang bisa membentengi ini semua? Kalau bukan kita para guru, kita para ustadz dan ustadzah yang terus memberikan warna positif kepada anak-anak kita. Hari ini di pemerintahan, baik aparatur negara, aparat keamanan, pegawai-pegawai negeri sipil juga dengan kewalahan mereka. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau beberapa tahun lalu ada cetusan, ada usulan pendidikan agama akan dihapus dari sekolah, kira-kira gimana? Ada saja pendidikan agama, mata pelajaran agama masih kewalahan kita mendidik anak. Kira-kira setuju kan kalau pendidikan agama dihapuskan? Maka jangan diam ketika ada sesuatu yang merugikan umat ini, termasuk pendidikan agama ketika diusulkan dihapuskan. Nah, inilah dinamika yang ada. Termasuk saat ini sebentar lagi kita akan pileg, akan pilpres. Sekali lagi bukan kampanye, tapi memang kita sebagai para praktisi pendidikan punya kepentingan besar untuk memilih calon-calon pemimpin kita yang bukan hanya peduli untuk daerahnya, tapi peduli untuk umat secara umum. Ini kita harap. Maka tolong betul-betul dilihat, dicermati, baik itu yang di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, di tingkat pusat, termasuk presiden. Saya tidak mau kampanye, saya cuma tanya biar ibu paham saja. Berapa calon presiden kita sekarang? Berapa calon presidennya? Yang dipilih berapa? Yang tidak terpilih berapa? Paham kan? Saya ulangi, berapa calon presiden kita? Yang tidak terpilih berapa? Yang dipilih berapa? Boleh kampanye Pak? Boleh. Coba saya ulangi sekali lagi, berapa calon presiden kita? Yang tidak terpilih berapa? Yang dipilih berapa? Kita harus hati-hati. Lah iya, kenapa kita harus peduli? Kenapa kita harus melek dengan politik ini? Karena memang dengan politik ini segala sesuatunya ditentukan, termasuk nilai-nilai pendidikan di negeri kita ini. Iya. Ini kadang-kadang saya kesian saja kalau ada ustaz, ada guru yang masih anti dengan politik. Rasulullah kalau tidak karena kecerdasan politiknya, tidak sampai risalah Islam yang seperti itu. Tidak sampai. Iya. Oh, jangan dikaitkanlah politik dengan agama. Agama sendiri mengajarkan itu. Oh, politik itu kan kotor. Kalau dibilang politik itu kotor, bagusnya fakultas hukum dan politik dihapuskan. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Tapi karena politik itu bersih, bagus mengajarkan kita strategi untuk mendapatkan yang dituju. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali bagaimana kita bisa menilai, menanamkan nilai-nilai kepada anak didik kita, mengikuti tapak kita baginda Rasulullah SAW. Coba lihat, Rasulullah itu betul-betul mewariskan kepada para sahabat. Kalau bicara masalah dinasti, kalau dilihat, mohon maaf ya, saya bukan membela salah satu paslon dan sebagainya, tidak. Kalau bicara dinasti, sah-sah saja, tapi jangan sampai mengurangi dan meninggalkan kualitas. Coba lihat, bagaimana Rasulullah mewariskan khilafahnya, kepemimpinannya. Setelah Rasulullah wafat, siapa pemimpin berikutnya? Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa itu Khalifah Abu Bakar Siddiq? Mertua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tapi lihat bagaimana kualitas Abu Bakar Siddiq. Kalau bicara politik dinasti, ya, Rasulullah sudah mengatakan
Iya, tidak ada masalah itu. Cuma lihat dulu kualitasnya. Dari sisi usianya mana lebih tua antara Rasul dengan Abu Bakar saat itu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dia kan tua. Tapi siapa yang tak kenal dengan sosok Abu Bakar radhiyallahu? Beliau mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq karena memang beliaulah yang pertama kali menjadi hamba, menjadi sahabat yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul dengan ketulusan hati, jujur. Coba lihat lagi khalifah berikutnya siapa? Umar bin Khattab, sama mertua juga. Sama mertua juga. Tapi lihat kualitas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kualitas beliau? Sehingga beliau mendapatkan gelar singa padang pasir. Tidak ada yang berani menghambat beliau saat Islam disebarkan oleh beliau. Sehingga Palestina pun, negeri Palestina pun ditaklukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sejarah. Jadi dari dulu bicara masalah dinasti kekuasaan sudah ada, tapi tolong dilihat kualitasnya terlebih dahulu. Itu sah-sah saja. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kembali saya mengajak kepada kita semua, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya mohon maaf ini Ustaz, nggak bisa lama memang. Saya duduk di rumah. Jadi bagi-bagi waktu, kemarin saya safar, telepon ya, hanya beberapa menit, berbagi waktu insya Allah lah kita. Jadi kembali bagaimana kita mengikuti tapak tilas baginda Rasulullah SAW yang terpenting, ya, bukan hanya kita ingin menanamkan nilai-nilai kecerdasan intelektualitas saja, tapi juga spiritualitas. Ini harus seimbang. Palestina tahun 2000 masih ada seorang ulama yang bernama Syekh Yasin. Kenal ya? Pernah dengar nggak? Syekh Yasin. Kalau dilihat riwayat hidup beliau, masya Allah. Apalagi usia sekian, beliau ini sudah punya mata buta, sudah punya kaki lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Asal ke masjid dari rumah mau ke Masjidil Aqsa itu diantar dengan kursi roda oleh murid. Tapi roh dia hidup, rohani dia hidup, spiritualitasnya luar biasa. Fisiknya memang lemah, tapi dengan kelemahan fisiknya, namun rohaninya hidup, spiritualitasnya bagus. Karena itulah dia ditakuti oleh musuh. Amerika laknatullah alaih, Israel takut dengan Syekh Yasin karena pengaruh dari rohani, pengaruh dari spiritualitas. Dan sampai hari ini para pejuang-pejuang di Palestina mengakui benar apa yang ditarbiyahkan oleh Syekh Yasin kepada murid-murid. Itu bertahan dan sampai kiamat insya Allah Palestina tidak akan bisa direbut oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Amin. Tidak akan bisa karena banyak saudara. Dan kita di sini Bapak Ibu minimal ya nggak bisa kita bantu secara fisik, nggak bisa kita bantu secara materi, paling tidak kita bantu dengan sebaik doa. Semoga Allah bebaskan Palestina dari cengkraman Israel laknatullah alaih. Biar kita minta sama-sama. Nah, artinya apa? Kalau dibanding kecerdasan intelektualitas dengan spiritualitas, sungguh spiritualitas ini jauh ya, lebih dahsyat pengaruhnya. Tapi alangkah bagusnya ketika kita bisa mendidik anak kita, kan? Mendidik anak kita mampu bersaing dengan kecerdasan intelektualitas dan spiritualitas. Ini yang penting. Alhamdulillah, tidak sedikit murid-murid kita tentunya yang menggoreskan tinta dengan prestasinya untuk keberlangsungan pendidikan di negeri yang kita cintai. Namun dari itu semua juga tentu ada aplikasi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi anak didik. Apa? Budi pekerti dalam bahasa agama akhlakul karimah. Syekh Al-Durzani dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Dari sekian banyaknya ilmu yang kita sajikan kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita, yang paling utama adalah ilmu tentang akhlak, ilmu tentang budi pekerti dibanding ilmu yang lain. Kenapa? Ini kaitannya tentu dengan spiritualitas. Ya.
Kenapa demikian? Berapa banyak orang berilmu tapi tidak beragam? Ya kan? Kita ini jadi murid, Pak. Mohon maaf, saya jadi murid. Mohon maaf, nggak berani keberapa di Bapak dan karena didikan dulu. Jangan sekali-kali kamu membelakangi orang-orang tua atau guru-guru. Begitu kita diajarkan. Ini kita jadi murid, apalagi ngejek profesor. Nggak berani kita kayak gitu, ya kan? Orang berilmu. Iya, di sini mahalnya ilmu, Pak. Iya. Di sini mahalnya ilmu. Kita jalan mendahului guru saja, berat rasanya. Iya, saya jalan ada guru saya di depan saya, mau mendahului nggak berani. Di sekolah duduk ada kursi jatah guru. Kita dudukin kursi aja kalau nggak dapat izin nggak berani kita. Dulu guru saya asal belajar ketika ngajar, dia asal mau keluar kelas, ditaruh pecinya di atas mejanya. Mesti dia keluar sebentar. Sampai zuhur nggak balik-balik, mungkin dia ada tamu atau ada hajat yang lain. Kita sebagai murid ke kelas nggak berani berisik, takut sama pecinya. Iya. Ini hilang. Begitu kita menghormati guru gitu. Ada peci berarti masih ada guru. Pecinya yang terus nggak berani gitu. Dan akhlak ini yang memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Maka kajian taklimul muta'alim meskipun tipis sekarang ini sudah banyak terjemahannya. Silakan para ustaz ustazah baca itulah, ya kan, untuk membentengi anak kita biar kita punya murid itu tahu adabnya, tahu akhlaknya. Gimana cara kita berkomunikasi dengan guru, gimana cara kita bermuamalah dengan guru. Di situ biar murid paham betul. Ya. Jadi ngeri kita kalau orang pintar tapi tak boleh mengikut ya. Makanya alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita yang sekarang ini insya Allah kita nggak jauh tertinggal lah dengan pendidikan yang ada di luar. Kemajuan ilmu dan teknologi kita bisa mengaksesnya. Apa unggulan yang bisa kita jual kepada masyarakat terkait dengan madrasah atau sekolah yang kita kelola saat ini? Yang perlu dijual dan diunggulkan adalah akhlak dan budi pekerti. Banyak. Ya, sebab di mana-mana sekolah sekarang sudah banyak. Maka persaingan itu kita sampai hari ini saya bilang dengan guru-guru saya kelola pesantren sendiri sudah 3 atau 4. Ada rumah 1 di Airport, ada rumah 2 di Pekanbaru, 3 dan 4 di Indragiri Hilir. Di setiap kabupaten kita membangun. Ini mudah-mudahan dimudahkan Allah Ta'ala. Ya, tapi yang kita jual ke masyarakat apa dari pendidikan itu semua? Kan membentuk karakter. Bukan nilai. Bukan hanya nilai di atas kertas. Kalau nilai di atas kertas gampang. Makanya sekarang Gubernur Edi Natar, ya alhamdulillah, beliau termotivasi juga bergaul dengan para kiai, para ustadz, termotivasi dia bikin pesantren. Kita support. Apa pesantren beliau? Pesantren Tahfidzul Quran memang. Dia terima terbatas, setiap tahunnya diterima, mulai tahun ini hanya 7 orang, 7 santri. Hari-harinya sekolah formalnya dititipkan di sekolah SMA 1, pulang dari sekolah masuk ke pesantren dengan program Tahfidzul Quran. Itu saja. Ditanamkan Tahfidzul Quran dengan harapan 3 tahun selesai 30 juz langsung didaftarkan di dalam aktif sekolah militer, akademi militer. Targetnya apa? Insya Allah dari 10 orang ini Pak Menteri kita berharap jadi 7 jenderal. Setiap tahunnya ada 7 jenderal yang dilahirkan dari pondok pesantren kita di Riau. Kita support. Jadi 2 yang ditanamkan oleh beliau, 1 akhlak, 2 Al-Quran. Maziah sekolah kita, keistimewaan sekolah kita, silakan masing-masing kita berimprovisasi, silakan kita kembangkan mana yang bisa kita jual untuk lembaga kepada masyarakat ini, yang kita sampaikan kepada mereka semua. Ada program tahfidzul Qur'annya, ada pembinaan akhlaknya, ada kompetensi yang lainnya, silakan. Maka insya Allah, ya, selagi tidak keluar dari jalur tuntunan Muhammad Rasulullah SAW, insya Allah mudah-mudahan madrasah kita, sekolah kita, pesantren kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.